Selamat datang kembali, para peziarah dari debu ke api perutusan dalam renungan doa audio ini. Saya, Romo Robertus Bambang Rudianto, SJ. Hari ini, kita berhenti sejenak untuk merenungkan Rabu Suci, hari yang sering disebut Spy Wednesday, dan khususnya untuk menimbang ulang kesetiaan kita kepada Kristus di tengah godaan duniawi. Mari kita mulai dengan menenangkan nafas. Tarik nafas dalam, tahan sejenak, hembuskan perlahan. Lagi sekali, tarik, tahan, hembus. Biarkan kegaduhan hari ini mereda sedikit demi sedikit. Izinkan diri Anda menghadirkan hari ini di hadapan Tuhan. Apa yang Anda rasakan? Lelah, gelisah, takut, atau ada secercah harap? Jangan menilai, hanya menyadari. Selanjutnya, dengan cinta kasih, mendoakan dari dalam dada. Semoga damai beserta kita, ke diri sendiri, ke ruangan atau rumah tempat kita berada, ke wilayah di luar ruangan atau rumah tempat kita berada, ke pulau, negara, benua tempat kita berada, ke bumi dan seluruh alam semesta. Sampaikan doa dengan terus mengatakan, semoga damai beserta kita. Biarkan hati menjadi sunyi. Mari kita berdoa bersama di dalam hati dengan mengatakan, Tuhan, ya Bapa, lindungilah kami dari ketamakan dan dari kepingan perak yang membuat hati kami keras. Bukalah telinga kami terhadap sabda-Mu, khususnya bacaan dari Matius 26, 14-25. Ajarlah kami mengenali di mana kami menukar kesetiaan demi kenyamanan sesaat. Amin. Sekilas tentang Matius 26, 14-25. Di sana kita bertemu dengan Yudas Iskariot yang pergi kepada imam-imam kepala untuk menawar pengkhianatan Yesus. 30 keping perak. Di meja perjamuan terakhir, Yesus mengungkapkan bahwa salah satu dari mereka akan mengkhianat. Yudas yang telah memutuskan bertindak. Kata-kata itu berat. Mereka menyingkapkan betapa rapuhnya hati manusia ketika tergoda. Rabu Suci, Spy Wednesday, mengundang kita berkata, di mana aku berdiri? Adakah aku diam-diam menukar Injil dengan rasa aman, gengsi, jabatan, atau uang? Atau adakah aku tetap setia ketika segala sesuatu tampak menuntut kompromi? Pertanyaan sederhana, tapi, dalam praktiknya sangat menyakitkan untuk dijawab jujur. Sekarang, mari kita buka 3 jendela rohani untuk melihat lebih dalam. Jendela pertama, perspektif Ignatian. Dalam spiritualitas Ignatian, musuh kadang bekerja lewat hal-hal yang tampak baik, kenyamanan, kestabilan, penghargaan, yang perlahan menjauhkan kita dari Tuhan. Ignatius mengajak kita membedakan roh. Apakah ketertarikan itu membawa kita kepada cinta yang lebih besar, atau justru menjerat kita dalam kecintaan pada dunia? Jendela kedua, suara Fransiskan. Santo Fransiskus mengingatkan kita akan bahaya cinta pada uang. Bukan sekedar kritik materialisme,
tetapi panggilan untuk hidup sederhana, untuk tidak membiarkan harta menghalangi cinta kita kepada Yang Maha Kaya. Ketika uang menjadi tuan, pelayanan menjadi langka. Ketika sederhana, pelayanan berkembang. Simpel, tetapi menantang. Jendela ketiga, I thirst, kerinduan Kristus. Yesus berkata, "Aku haus." Lebih dari haus fisik, itu adalah kerinduan akan hati manusia yang setia. Ia haus akan kasih, pengabdian, pertobatan. Di tengah godaan, suara Yesus ini lembut namun menuntut, "Apakah hatimu mau kembali kepadaku?" Izinkan saya bercerita tentang Andi. Andi bukan tokoh terkenal, hanya seorang bendahara di sebuah yayasan kecil yang mendukung panti asuhan. Suatu hari, seorang vendor besar menawarkan bonus jika Andi mengutamakan mereka dalam tender. Tawaran itu menggiurkan, jumlahnya cukup untuk memperbaiki rumah ortunya dan membiayai sekolah anaknya. "Coba saja," kata sebagian hatinya, "siapa yang akan tahu?" Namun, ada suara lain di dalam Andi. Bayangan wajah anak-anak panti yang menunggu bantuan. Doa-doa sederhana dari ibu-ibu yang menitipkan kepercayaan. Dan bisikan kecil, apa yang akan Yesus lakukan? Andi bergumul. Ia menyadari, menerima uang itu, meski memberi keuntungan pribadi, berarti mengkhianati amanah dan melemahkan pelayanan bagi yang lemah. Pada akhirnya, Andi menolak. Ia menulis laporan jujur, menolak gratifikasi, dan bahkan memberi sebagian dari gajinya untuk kebutuhan mendesak panti. Kisah Andi mengandung dilema batin dan sekaligus persimpangan jalan yang mengasah ketajaman pertimbangan hati nuraninya. Andi tidak sempurna. Dia takut, dia tergoda, tapi ia memilih setia. Kita lihat lewat kacamata Ignatian. Andi mengenali godaan yang tampak baik, perbaikan hidup keluarga, tetapi membedakan rohnya dan memilih yang membawa kepada cinta sejati. Fransiskan melihat kesederhanaan Andi sebagai jalan pembebasan dari cinta pada uang. I thirst merasakan kerinduan Kristus yang direspon Andi. Ia memilih untuk menyegarkan dahaga sang guru dengan setia pada amanah. Sekarang, beberapa pertanyaan reflektif. Tolong jawab dalam hati. Di mana hatiku mulai menjauh dari Tuhan? Adakah keputusan kecil yang jika dibiarkan akan menjadi pengkhianatan besar? Apa yang perlu kuubah sebelum memasuki Trihari Suci, Kamis Putih, Jumat Agung, dan Malam Paskah? Buatlah 2 langkah konkret yang bisa Anda lakukan minggu ini. 1 untuk integritas, 1 untuk kasih. Contoh langkah konkret. Nomor 1, bersedia menolak keuntungan yang merusak, lalu melaporkannya. Nomor 2, meluangkan 1 jam seminggu untuk pelayanan sederhana, misalnya mengunjungi atau berdonasi langsung ke kebutuhan nyata. Kecil tapi konsisten. Karena kesetiaan berkembang dalam kebiasaan kecil, bukan hanya dalam momen-momen heroik. Mari kita ambil waktu singkat untuk hening lagi. Tarik nafas, hembus. Biarkan pertanyaan-pertanyaan itu bergaung dalam hati.
Jika muncul penyesalan, biarkan itu menjadi pintu menuju pertobatan, bukan pintu memutus hubungan. Doa penyerahan. Tuhan Yesus, Engkau yang setia sampai ke salib, kami menyerahkan hati kami. Ampunilah hari-hari kami ketika kami memilih kepingan perak daripada kasih-Mu. Berikanlah kami rahmat untuk menolak godaan yang memisahkan kami dari-Mu. Jadikanlah kami setia dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam keputusan kecil, sehingga kami siap mengikuti Engkau dalam Trihari Suci ini. Amin. Sebelum kita mengakhiri, ingatlah, kesetiaan bukan hanya soal satu aksi besar, tetapi serangkaian pilihan kecil yang menguatkan iman. Lihatlah hidup Anda, pilihlah lagi, dan biarkan kasih Kristus memulihkan setiap sudut yang rapuh. Teruslah berdoa, berpuasa, dan berbelas kasih. Terima kasih telah bersama saya dalam refleksi ini. Semoga persiapan kita memasuki Kamis Putih, Jumat Agung, dan Malam Paskah penuh dengan ketulusan dan pertobatan. Sampai jumpa di perayaan-perayaan itu dengan hati yang lebih murni, lebih setia. Tuhan memberkati.